Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan kembali menyapa Anda pemirsa setia Nusantara TV di program Syiar Sahur. Episode kali ini sangat menarik. Kita akan membahas mengenai tema puasa dan etos kerja. Puasa tapi harus tetap beribadah lewat bekerja. Tapi seperti apa? Nah, kita sudah ada narasumber istimewa kita, ada Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Di samping saya kita akan membahas hal itu di sahur kita ini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sahur, nanti sedikit-sedikit mungkin bisa colongan minum sedikit sebelum imsak begitu ya. Iya. Karena nanti pagi kita langsung kerja lagi nih. Iya, betul. Gitu, harus tetap semangat meskipun bulan suci Ramadan ya. Nah, kaitannya dengan etos kerja. Islam mengajarkan kita bahwa bekerja itu sebenarnya ibadah. Nah, tapi sebenarnya hakikat dari kerja di mata Islam itu seperti apa, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa NTV yang saya cintai, Muslim sejati adalah mereka yang punya semangat kerja tinggi. Pekerjaan bukan cuma sekedar sebuah kewajiban, tapi sanggup dia jadikan pekerjaan itu sebagai sebuah ladang ibadah, berkontribusi membangun kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu, para pemirsa, ada ibadah yang penekanannya kepada kekuatan harta. Misalnya ibadah sedekah, itu penekanannya kepada kekuatan harta. Dari mana hartanya dia dapat? Tentu dengan cara bekerja yang baik, hasilnya yang halal. Maka dia bisa mengeluarkan sedekah. Zakat adalah sebuah kewajiban. Dari mana dia dapat mengeluarkan zakatnya? Maka dengan cara bekerja yang baik, hasilnya yang halal. Begitupun menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga merupakan kewajiban. Ibadah itu baru bisa dikerjakan kalau yang bersangkutan mempunyai pekerjaan. Karena itu, bekerja dalam agama Islam terkena hukum wajib. Baik. Sebab menafkahi keluarga adalah sebuah kewajiban, bekerja menjadi unsur yang terkena hukum wajib juga. Nah, ini masuk kaidah usul fikih. Saudara-saudara pemirsa, ada satu kaidah menyebutkan begini, mala tatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Suatu unsur yang mengarah kepada hal yang wajib, maka unsur tersebut terkena hukum wajib juga. Menafkahi keluarga adalah sebuah kewajiban, maka bekerja ikut terkena hukum wajib untuk mendapatkan uang dari kerja yang halal. Saudara-saudara, para pemirsa NTV yang saya cintai, Islam memandang pekerjaan sebagai sebuah nilai ibadah. Sebab kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan cucuran keringat orang tersebut untuk mengais rejeki yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan jerih payah seseorang bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal. Baik. Luar biasa, begitu sangat ditekankannya nilai-nilai pekerjaan dalam Islam dan itu sebagai sebuah kewajiban. Saudara, Islam mengajarkan kepada kita pemeluknya bahwa dalam bekerja bukan cuma soal sekedar mementingkan diri sendiri. Silakan berkarya, silakan berusaha, silakan bekerja. Tetapi ketika memperoleh hasil, maka janganlah memikirkan diri sendiri. Hiduplah menjadi manusia yang bermanfaat.
Maka orang Islam dalam bekerja, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia ikut berkontribusi dalam membangun sebuah masyarakat di lingkungannya. Ya. Saya teringat dengan sebuah kalimat bijak yang disampaikan oleh ulama besar negara kita tercinta Indonesia. Beliau juga seorang penyair. Allah yarham Buya Hamka. Buya Hamka pernah menuliskan dalam bukunya, beliau berkata begini, kalau kerja cuma sekedar kerja, kalau hidup cuma sekedar hidup. Binatang juga seperti itu. Kalau kerja cuma sekedar kerja, maaf, monyet juga kerja. Kalau hidup cuma sekedar hidup, mohon maaf, babi di hutan pun hidup. Tapi kita umat Islam, hidup dan bekerja kita tidak sebatas itu. Bekerja dalam Islam bukan cuma sekedar dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Bukan cuma itu dalam agama Islam. Tapi bagaimana kita, individu setiap muslim dalam bekerja, berkarya, berusaha, punya dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Maka kewajiban bekerja mutlak. Dengan bekerja punya penghasilan, punya hasil, maka digunakan untuk kepentingan maslahat. Bukan cuma kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia ikut berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Wallahualam bishawab. Iya, jadi artinya etos kerja seseorang itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, begitu ya. Akan ada nilai, pahala, dan juga keberkahannya kalau kita bekerja ternyata bisa memberikan manfaat lebih banyak buat orang lain. Baik. Satu hal lagi. Kita mungkin akan membahas ini segmen berikutnya karena akan panjang, menarik soal etos kerja. Maaf saya potong, Ustaz. Ya pemirsa NTV, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas soal puasa dan etos kerja di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Bekerja adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Bukan cuma sekedar dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Tetapi lebih dari itu adalah hasilnya bisa berkontribusi untuk membangun sebuah masyarakat, untuk membangun sebuah bangsa dan negara. Gitu, Pak. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur dan kembali bersama Ustadz Fikri. Tadi yang melanjutkan yang sempat terputus masih berbicara soal hakikat etos kerja di dalam Islam. Para pemirsa NTV yang saya cintai, diceritakan satu hari Rasulullah bersama sahabat tiba-tiba melintas seorang membawa kayu bakar. Dihampiri orang itu oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyalah orang itu yang sedang memikul kayu bakar, Pak, apa yang Anda bawa? Kata orang itu, kayu bakar. Memang Bapak dari mana? Saya dari hutan. Kerjaan saya ya tiap hari ngumpulin kayu bakar macam ini. Kata Nabi, kemana kayu bakarnya mau dibawa? Saya mau ke pasar, saya mau jual kayu bakar ini. Hasilnya buat menghidupi anak dan istri saya. Kata Nabi, itulah pekerjaan yang paling mulia. Menghidupi, menafkahi keluarganya dengan keringat sendiri, dengan tenaganya sendiri.
Saudara, bukan cuma berhenti sampai di situ riwayat ini. Nabi kemudian mengambil tangan orang tersebut lalu diciumnya tangan tersebut oleh Nabi. Sambil Nabi berkata, tangan seperti inilah yang membebaskan orang dari siksa api neraka. Luar biasa keutamaan bekerja dalam Islam. Allah dan Rasul-Nya sudah menjamin bahwa orang yang susah payah, berpeluh dengan keringat, bahkan bercucuran dengan air mata, menahan kesulitan, kesusahan untuk mengais rezeki yang halal, Allah siapkan kepada mereka keutamaan-keutamaan di akhirat. Bahkan lewat riwayat yang tadi saya sampaikan, tangan orang yang bekerja tersebut dicium oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu bekerja adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Bukan cuma sekedar dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Tetapi lebih dari itu adalah hasilnya bisa berkontribusi untuk membangun sebuah masyarakat, untuk membangun sebuah bangsa dan negara. Baik. Jadi jangan kecewa jika kita mengawali profesi kita tuh dari level yang terendah. Betul. Karena itu tadi. Betul. Keringatnya itu justru Betul. keberkahannya dari situ ya. Dan Ustadz, ya. satu hal lagi, Mbak, pemirsa NTV yang saya cintai, ketahuilah, tidak ada sesuatu yang halal itu hina. Yang halal itu pasti mulia. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, selama itu halal, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Ustadz, kita tahu, insya Allah pekerjaan kita halal, nawaitunya lillahi ta'ala, tapi terkadang normal kan kalau kita merasa lelah, bosan dengan pekerjaan kita, mungkin yang sudah menahun begitu, atau monoton itu saja. Akhirnya mengeluh itu jadi mengurangi pahala kita atau bagaimana, Ustadz? Ada tidak sih sebenarnya guidance dalam Islam untuk menuntun umat muslim ini agar bekerjanya itu fokusnya goalnya pahala yang kita dapat, begitu? Para pemirsa NTV yang saya cintai, memang ya rutinitas membuat kita boring, bosan, jenuh, sumpek. Karena memang yang kita hadapi itu saja. Tetapi yakinlah, kalau dibalik itu tujuan tertingginya mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah, rasa-rasanya jenuh, penat, bosan, itu minggir dalam kehidupan kita. Cuman maaf ya. Kadang-kadang kita mengalami rasa jenuh. Biasa, itu manusiawi kok. Hal-hal jenuh, bosan, karena rutinitasnya itu saja. Kita mengalami hal itu karena mungkin niat kita salah. Tapi kalau niat kita hanya mencari keridhaan Allah, bekerja kita jadikan ladang pahala, maka insya Allah kejenuhan itu bisa dengan sendirinya kita atasi. Karenanya, saudara, pergi pagi kita dari rumah, mengais rezeki di kantor, di pasar, di pabrik, di ladang dan di sawah, di perkebunan, pulang kita petang, malah mungkin boleh jadi larut malam. Kalau kita niatkan pekerjaan itu mencari keridhaan Allah, luar biasa, saudara bisa bayangkan. Tiap kali langkah kaki kita, Allah jadikan itu sebagai penghapus dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, Allah memberikan kita ujroh. Ujroh itu upah. Baik. Nah, ini penting nih. Upah dari Allah nih langsung ya. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah berikan dia ujroh dua, upah dua. Pertama, upah dia ketika dia bekerja dalam kehidupan dunia. Yang kedua, upah pahala yang Allah siapkan buat hamba-hambanya tersebut yang maksimal, optimal dalam berkarya, berusaha, dan bekerja. Makanya lewat riwayat yang tadi saya sampaikan, Nabi mencium tangan orang yang bekerja itu luar biasa. Karena dia mendapatkan dua upah. Upah dari jual kayu di pasar berupa uang dan upah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah agar kita mendapatkan komplit dua ujroh, dua upah itu tadi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi guidance-nya,
Apa mungkin ada langsung 1, 2, 3 seperti inilah umat muslim sebaiknya etos kerjanya begitu yang mereka lakukan. Pertama, tentu nawaitunya kita keluar dari rumah mencari keridhaan Allah. Ya. Kalau itu yang terjadi, insya Allah Allah akan bukakan kemudahan dari mana saja yang kita tidak sangka-sangka. Yang kedua, keluarkan potensi kemampuan kita yang optimal. Nah, ini penting juga saya sampaikan dalam forum sahur kita kali ini, Mbak. Para pemirsa NTV, jihad itu bukan cuma sekedar mengangkat pedang lalu maju ke medan perang bertempur habis-habisan. Bukan cuma itu jihad. Tapi kita, para pekerja, jihad yang baik adalah mengeluarkan kemampuan yang optimal, yang maksimal, berkarya sebagaimana harusnya berkarya. Itu dalam Islam disebut kategori jihad juga. Yang ketiga, guidance-nya nih Mbak. Kalau kita satu saat ternyata masih juga mengalami jenuh, bosan, dan itu manusiawi lah. Berkacalah kita, bertemanlah kita dengan teman-teman yang rajin dalam bekerja dan berkarya. Kalau satu saat kita jenuh, dalam hati kita harus bilang, teman saya saja si Fulan nggak ada rasa jenuhnya, dia tetap semangat. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Iya, baik. Kalau dia tetap rajin, kenapa saya enggak? Tibang puasa kayak begini aja kok lemes-lemesan. Dia aja sangat giat sekali. Dia aja tenaganya optimal terus. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Insya Allah. Seperti kita yang insya Allah hitungannya sedang berjihad, sahur-sahur menemani pemirsa. Itu dia. NTV ada di sini. Betul. Ya. Meskipun saya enak duduk, saya dapat ilmu dari Ustadz, tapi insya Allah pahalanya ada ya Ustadz. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Tanyalah diri kita. Kita ini mau memenuhi kebutuhan hidup, apa mau cuma sekedar mengejar gaya hidup? Kembali lagi di Syiar Sahur dan masih bersama Ustadz Sikri Zainuddin MZ. Nah Ustadz, yang kekinian soal etos kerja, soal sandwich generation, lagi nge-hype, lagi ngetren begitu. Nah ini kalau tadi kan di awal keutamaan bekerja di dalam Islam, kita nawaitunya lillahi ta'ala untuk menafkahi keluarga. Kalau konteksnya ini keluarga dalam arti mungkin yang belum berkeluarga, tapi masih ada di lingkungan keluarga terdekat. Kadang mengeluh nih, kok saya bekerja tapi kok bukan untuk dinikmati buat diri sendiri ya. Nah apa nih nanti, pahalanya masih tetap dapat gak sih Ustadz? Seperti apa? Ini lagi tips yang mungkin buat sandwich generation ini mungkin. Betul. Para pemirsa NTV, di awal saya sudah sampaikan ilustrasi bahwa Islam memandang pekerjaan itu sebuah kewajiban. Karena memang ada ibadah yang bisa dikerjakan kalau pribadi orang tersebut mempunyai pekerjaan tetap. Persoalannya kemudian sekarang ini, banyak anak-anak muda kita, generasi Gen Z sekarang ini, mereka bekerja, berusaha, berkarya dengan optimal. Tetapi hasil yang dia dapatkan mungkin merasa untuk dirinya sendiri. Pertama yang ingin saya luruskan adalah dalam Islam, jadilah manusia yang bermanfaat. Bukan buat diri sendiri, tapi buat lingkungan. Jadi kalian, para remaja, para pemuda, Gen Z, bekerjalah optimal. Kalau toh pekerjaan kalian membuahkan hasil, ketahuilah harus jadi manusia yang bermanfaat. Itu bukan dinikmati untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang banyak. Yakinlah
Ketika kita bermanfaat buat orang banyak, maka Allah akan menambah rezeki kita lagi. Insya Allah. Yang kedua, nah ini Gen Z, jomblowers. Kalian para pemuda yang sudah bekerja, alhamdulillah mudah-mudahan sudah mapan. Insya Allah. Tetapi kalian masih punya orang tua, apalagi itu ibu, maka tetaplah dia di bawah kewajiban kalian. Kewajiban seorang anak adalah memberikan nafkah. Karena itu bagi Gen Z yang sudah bekerja, sudah berusaha, berdiri di atas kaki sendiri, lalu kemudian ada penghasilan entah tiap bulan, jangan lupakan bahwa kewajiban kita adalah terhadap ibu bapak kita, apalagi ibu kita. Ya. Karena itu berikan mereka haknya, insya Allah hidup kita akan bertambah berkah. Amin. Yang ketiga ini lagi nih, yang menyangkut persoalan. Saya udah bekerja, istri belum punya, anak nggak ada, ya kawin aja belum. Tapi kok penghasilan saya habis melulu ya. Jangankan buat kemaslahatan lingkungan, buat diri saya aja kurang, pas. kan begitu. Ya. Kalau nggak mau dibilang pas. Adik-adik saya para pemuda, Gen Z, ketahuilah, hidup yang terpenting adalah mengatur manajemen diri sendiri. Ya. Tanyalah diri kita ini mau memenuhi kebutuhan hidup, apa mau cuma sekedar mengejar gaya hidup? Kalau mau memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah dari yang kita hasilkan lewat bekerja, caranya halal, insya Allah itu akan cukup buat kita dan lingkungan kita. Baik. Tapi kalau niatnya ingin mengejar gaya hidup, Nggak habis-habis. nggak akan pernah ada habis-habisnya. Ya. Boleh jadi, na'udzubillah, terjebak kepada jalan-jalan yang tidak Nauzubillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak. Baik. Nah, kalau kembali lagi ke topik kita Ya. berkaitan dengan puasa dan etos kerja ini sekaligus mungkin menjadi kesimpulan kita juga. Ya. Supaya bekerjanya, guidance-nya tadi sudah tahu ya, Ya, pemirsa betul. TV ya, sudah dijabarkan oleh Ustadz Fikri. Tapi kaitannya dengan puasa, jangan sampai puasa ini ibadah juga tapi dijadikan alasan begitu. Etos kerjanya jadi menurun nih. Nah, seperti apa sekaligus mungkin menjadi kesimpulan kita di topik hari ini? Saudara-saudara para pemirsa NTV yang saya cintai, kalau kita memahami pemaparan dari awal, ditambah lagi sekarang ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Berbagai macam pahala Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pahala-pahala orang yang bekerja itu. Ditambah lagi Ramadan adalah bulan yang dimuliakan, bertaburan bonus. Artinya bekerja di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan bonusnya berbeda. Ya, insya Allah. Di bulan Ramadan selain kita dapat 2 ujroh yang saya paparkan tadi, hak kita sebagai pekerja, kita dapat upah, honor, gaji, dan sebagainya. Yang kedua, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, sedikitnya ada 3. Apa yang kemudian kita dapatkan berikutnya? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Ya. Karena itu semangat bekerja di bulan Ramadan ini hendaknya jangan sampai lentur dan luntur. Kadang-kadang kita cari pembenaran sih. Minta dimaklumin. Maklumin dah bos, lagi puasa, kerjanya rada-rada lemes. Saudara, Agak-agak nggak teliti nih bos, Ya. gitu ya. saudara, bukan begitu Islam menekankan kepada kita. Justru di bulan puasa ini kejarlah keutamaan. Kenapa? Karena ampunan Allah begitu luas, begitu tersebar di dalam bulan ini. Allah Baik, insya Allah kita menjadi manusia, menjadi muslim dengan etos kerja yang baik karena yang kita kejar adalah pahala. Baik, terima kasih Ustadz untuk paparannya terkait puasa dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Nah, pemirsa NTV khususnya para pekerja keras di luar sana jangan patah semangat karena kita harus mengejar ujroh atau upah langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya jerih payah kita, keringat kita ada nilainya dan ada pahalanya. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ica Primila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.